never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Seri balap pertama MotoGP 2024, GP Qatar akan digelar pada 8 hingga 10 Maret mendatang di sirkuit Lusail, Qatar. Apakah Marc Marquez akan terkendala pada lengan kanannya yang sudah 4 kali dioperasi? Marquez telah menyampaikan kabar terbaru tentang lengannya yang bermasalah, yang sebelumnya mengancam karirnya akan berakhir. Kepindahan Marquez dari Repsol Honda ke Gresini Ducati tahun ini memicu optimisme baru juara 6 kali MotoGP itu. Namun masalah fisik di lengannya akibat patah tulang yang dideritanya di sirkuit Jerez, Spanyol 4 tahun lalu adalah pengingat akan keterbatasannya. Seperti yang selalu saya katakan dan saya tidak berbohong, ini adalah unit dengan 4 operasi yang membutuhkan lebih banyak perawatan dibandingkan yang lain, kata Marquez. Jadi kamu harus menjaganya dengan baik. Anda harus memanjakannya, tetapi baiklah. Saya bisa menjalani tes pramusim dengan normal. Saya telah menjalani tes dengan baik di rumah, ujar pembalap 31 tahun itu. Marquez terpaksa mempertimbangkan pensiun saat menjalani operasi lengan keempat pada 2022. Meskipun ia sudah pulih untuk melanjutkan karirnya, musim 2023 dirusak oleh rekor jumlah kecelakaan tertinggi yang dialami Honda tidak banyak membangkitkan kepercayaan diri. Beralih ke Ducati yang merupakan motor dengan performa dominan tahun lalu, akan membantu mengurangi pukulan fisik yang biasa ia terima. Marquez tidak terluka sejak kecelakaan pertamanya dengan Ducati, pada jam terakhir tes pramusim di Qatar ketika ia sedang mencari batasan pada mesin barunya. Saya sedang melakukan lari jarak jauh. Saya memang terjatuh di lap ke-12, menurut saya, tetapi saya berencana untuk melakukan putaran ke-20, ujar Marquez. Ketika Anda merencanakannya seperti ini, Anda merasa baik secara fisik. Secara realistis, saat ini kami bertarung di posisi kelima, keenam. Ini sangat relatif karena ketika Anda tiba di sini untuk Grand Prix dan ban di trek berubah, semuanya berubah, tutur Marquez. Tetapi saat ini jika ini adalah perlombaan, saya pikir kami perlu melihat surat-surat yang tepat keempat, kelima, keenam, dalam skenario terbaik. Sementara itu, juara dunia MotoGP 3 kali Jorge Lorenzo menyebut Francesco Pecco Bagnaia yang seperti robot adalah favorit kuat di MotoGP 2024. Menurut Lorenzo, Bagnaia akan menjadi figur utama dalam persaingan tahun ini. Apalagi ia merupakan juara bertahan, yang sudah menjadi kampiun 2 musim terakhir. Menurutku Pecco adalah jenis rider yang seperti sebuah robot, kata Lorenzo. Ia mirip dengan diriku dulu. Ia butuh semuanya berjalan sempurna untuk merasa kuat dan kemudian ia akan menjadi tidak terkalahkan. Menurutku, 2 gelar juara dunia yang sudah ia raih membuatnya jauh lebih percaya diri. Kepercayaan dirinya kini menjulang tinggi. Salah satu hal yang menurut Lorenzo sudah bikin Bagnaia menjadi sedemikian tangguh adalah fakta bahwa rider 27 tahun itu sudah memahami seluk-beluk Desmosedici setelah 5 tahun bersama Ducati di MotoGP. Dalam 2 tahun terakhir, ia sudah membuat evolusi dengan Ducati yang baru. Jadi Ducati memanfaatkan pengetahuannya itu untuk membuat motor yang cocok dengan gayanya dan ini menjadi aspek yang sangat penting, ujar Lorenzo. Untuk MotoGP 2024, Jorge Lorenzo pun percaya Pecco Bagnaia masih akan tampil tangguh dan menjadi sosok juara bertahan yang tidak bakal dengan mudah bisa dikalahkan para rivalnya, walaupun persaingan kini bakal berjalan lebih sengit. Kita juga sudah melihat Jorge Martin meraih pole positions, kita bisa melihat Marc Marquez yang senantiasa berusaha ada di depan karena ia adalah seekor bulldog. Dan sudah pasti, Enea Bastianini akan merasa lebih nyaman di atas motor barunya, motor 2024. Tapi aku percaya Pecco masih jadi favoritnya, ujar Jorge Lorenzo. The Baby Alien memulai kisah barunya bersama Ducati mulai musim ini.
Ekspektasi yang besar langsung menghinggapi pengguna nomor start 93 tersebut. Sosoknya diakini bisa menjadi saja satu pemeran utama pada musim 2024. Pol Espargaro termasuk yang berpikir demikian. Pembalap penguji KTM itu melihat kemungkinan Marquez jadi juara. Namun, ada syarat di balik ramalan ini. Dia merasa ramalan tersebut bakal terjadi andai The Baby Alien bisa melewati masa krusial yakni awal-awal musim dengan baik. Saya melihat ada kemungkinan Marc Marquez menjadi juara, ungkap Espargaro. Itu semua tergantung dirinya sendiri dan rivalnya balapan pertama. Jika mereka tidak menekannya dengan keras dari balapan pertama hingga seri Eropa, di mana itu adalah bagian tersulit, maka ada kesempatan Marquez bisa membuat dampak yang besar di paruh musim kedua. Itu semua jika dia tidak terlena pada beberapa balapan pertama. Karena dia akan mengakumulasi seluruh pengalamannya dengan sepeda motor. Tentu saja dia bisa juara karena talentanya yang luar biasa. Dan GP23 adalah sepeda motor yang kompetitif untuk jadi juara. Semua orang takkan menampik hal tersebut, imbuhnya. Lanjutkan komentarnya, Espargaro membahas langkah Marquez bergeser ke Ducati. Dia meyakini bahwa langkah tersebut harus diambil The Baby Alien. Apalagi jika dia memang ingin mengejar catatan luar biasa legenda MotoGP, Valentino Rossi. Tentu saja saya paham dengan pilihan Marc, ujarnya. Satu tahu bakal panjang. Di jagat olahraga, tahun bisa berjalan sangat cepat. Dia ingin jadi juara dunia. Dia ingin melewati catatan Valentino Rossi dalam hal gelar juara. Jika dia ingin melakukan hal itu, maka gabung Ducati adalah cara hati melakukan hal tersebut, imbuh Espargaro. Di sisi lain, kabar buruk datang dari pembalap anyar Gresini Ducati, Marc Marquez. Dia dilaporkan kembali mengalami masalah pada lengan kanannya jelang MotoGP 2024. Akankah hal ini menghambat penampilan Marc Marquez hingga tak mampu debut manis bersama Gresini di Qatar? Sementara itu, Joan Mir dan Luca Marini melihat kemajuan yang jelas pada Honda juga dalam tes Qatar, namun mereka yakin bahwa itu masih belum cukup. Honda bekerja keras untuk keluar dari keterpurukan setelah beberapa musim sulit. Seperti Yamaha, merek bersayap emas ini telah merombak total departemen teknisnya dalam beberapa bulan terakhir dan memperkenalkan perubahan yang lebih besar pada sepeda motornya. Dibandingkan rivalnya di Iwata, yang telah menghasilkan kemajuan nyata, meskipun RC213V belum menjadi yang teratas. Menurut Luca Marini, gap dengan pemimpin masih besar, karena meski HRC telah membuat kemajuan nyata, merek lain tidak tinggal diam. Menurut saya, kerja bagus yang kami lakukan masih belum cukup, karena pabrikan lain sudah banyak mengalami kemajuan. Masih belum cukup. Saya tidak menyangka kemajuan yang lain karena waktu yang mereka tentukan luar biasa. Waktu kami cukup normal. Kami benar-benar memulai dari jauh ke belakang, kami harus bersabar. Kami akan mencapainya, kata pembalap Italia itu usai tes Qatar.